wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bukan adik-adik yang mungkin sejawat semuanya. Pagi ini saya diminta dari bagian pulmonologi UIN Syarif Hidayatullah untuk mengisi tentang radiologi HRCT, terutama basic untuk ILD. Bener ya dok ya? Temanya itu ya? Oke. Jadi dokter kalau semester 1 berarti apakah sudah ke pasien belum ya dok ya? Belum dokter. Belum ya. Tapi sudah ada seperti kayak belajar kasus-kasus kah? Udah. Ini baru pengenalan ya, Oh, baru pengenalan pengenalan ya. basic. Masuknya bulan apa, Dok? Januari ini ya, Januari ya. Betul Berarti udah dokter. Iya 4 bulan betul. ya, Dok ya. Oke. Sebenarnya sih saya harapkan bisa ini ya ngikutin karena apa ini mm, apa ya untuk HRCT ini sendiri kan sebenarnya modalitas yang lebih advance daripada radiografi biasa. Kalau dokter misalnya jaga di IGD dan yang lain-lain itu kan yang ketemu biasanya radiografi atau ronsen lah ya bahasanya. Nah, ini sebenarnya udah lebih advance lagi. Kalau semester 1, semoga bisa bisa ngikutin ya dok ya, karena kalau belum pernah ketemu mungkin agak agak sulit untuk membayangkannya. Nanti kalau misalnya apa ada yang mau ditanyakan, nanti langsung aja nanya ya dok ya. Saya izin share screen, bisakah ini? Ini untuk share screen apa belum ada fiturnya dok? Ada deh, boleh Belum bisa dicoba. saya share screen. Oh, belum bisa. Oh, oke oke udah. Kelihatan nggak dok? Kelihatan dokter. Oke, sebentar. Kayaknya baterai saya mau habis. Sebentar saya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang HRCT, HRCT, High Resolution Computed Tomography. Jadi di sini terutama untuk interstitial lung disease ini gold standar untuk imagingnya adalah HRCT ya dok ya. Jadi dokter mungkin bisa menduga atau menduga seorang pasien itu ada mengalami interstitial lung disease, tetapi untuk memastikannya harus di HRCT. Karena kalau dari radiografi, apalagi hanya pemeriksaan fisik itu sangat nggak bisa untuk menegakkan diagnosis untuk interstitial lung disease ya. Jadi ini untuk overview-nya eh, nanti akan bicara tentang HRCT, kemudian bagaimana basic pattern-nya untuk ILD. Nah ini dokter kalau misalnya baca untuk ILD sendiri atau interstitial lung disease. Jadi interstitial lung disease itu adalah suatu istilah yang sangat luas, yang sangat luas sekali. Dia ini mencakup penyakit-penyakit paru yang mana lebih dari 200 pada beberapa literatur, ada yang menyebutkan lebih dari 300 yang meliputi daripada interstisium. Jadi dia utamanya meliputi interstisium, tetapi juga dia bisa mengenai
kompartemen lain. Jadi kan kalau kita lihat ini dari gambarnya paru itu secara garis besar untuk interstisiumnya itu sendiri terdiri dari interstisium yang terletaknya di sentral dan juga yang di perifer. Yang di sentral ini biasanya dia meliputi daerah-daerah di sekitar bronkofaskular, disebutnya peribronkofaskular interstisium. Nah, ini interstisium yang meliputi bronko dari mulai hilus di sentral sampai ke perifer ini dihilus, kemudian dia meliputi bronkus, kemudian bronkiolus sampai dengan ke perifer di sini di secondary pulmonary lobule. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang interstitial lung disease, jadi penyakit-penyakit yang mengenai interstisium bisa interstisium yang letaknya di sentral sini atau interstisium yang letaknya di perifer di secondary pulmonary lobule, di septa maupun di pleural. Nah, berarti ini center daripada penyakit ini di sini ya, Dok ya. Akan tetapi dia juga bisa multi kompartemen. Jadi dia bisa juga mengenai airspace-nya itu sendiri, bronkus dan yang lain-lain, kemudian airway, kemudian vaskular, dan juga bisa juga pada parenkimal. Jadi walaupun dia terkena di interstisium, tapi juga melibatkan kompartemen yang lain. Apalagi kalau misalnya sudah tahap yang lanjut. Jadi yang sudah luas, dia tidak hanya terkena interstisium. Jadi walaupun namanya interstitial lung disease, tapi mungkin juga terkena di parenkimnya juga, kemudian di airway-nya juga. Dokter pasti kalau ini sudah belajar ya tentang anatomi. Nah, kalau untuk patofisiologinya sendiri, terutama kita lihat gambaran yang paling kecil daripada paru, yaitu secondary pulmonary lobule. Di sini pada paru yang normal, bronkus, bronchiolus, kemudian dia di sekitarnya ini ada alveolus. Interstisium yang normal ini dia akan memberikan memfasilitasi difusi daripada O2 dan CO2 dengan baik. Tetapi pada pasien-pasien dengan interstitial lung disease, interstisiumnya ini mengalami scarring atau fibrosis atau ya jaringan scare. Kemudian kalau misalnya ada scarring di interstisium ini, maka yang akan kita lihat adalah bronkusnya melebar. Jadi kalau misalnya normalnya sebesar ini, dia akan lebih lebar lagi karena ada scarring di jaringan interstisium. Kemudian di sekitarnya ada fibrosis, kemudian ada remodeling alveolar dan yang lain-lain. Terutama ini pada kasusnya yang IPF atau idiopathic pulmonary fibrosis, yaitu fibrosis yang paling berat di antara semua fibrosis yang ada pada lingkup interstitial lung disease. Oke. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu banyak sekali, Dok. Jadi, kalau yang ini adalah klasifikasi yang saya ambil berdasarkan dengan etiologi. Jadi, interstitial lung disease ini bisa disebabkan oleh penyebab yang idiopatik atau dengan kata lain kita nggak tahu penyebabnya apa. Jadi penyebab yang idiopatik kemudian bisa juga berhubungan sama exposure. Exposure itu misalnya ada pajanan tertentu daripada gas ataupun polutan ataupun patogen yang bisa diinhalasi. Kemudian bisa juga berhubungan dengan autoimun, sarkoid atau yang lain. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang interstitial lung disease, terutamanya kita fokusnya biasanya pada yang nomor 3, idiopathic pulmonary fibrosis, karena ini hallmarknya daripada ILD. Kalau misalnya kita sudah ketemu IPF, ini ya sudah, maksudnya ya memang dia sudah yang paling berat daripada seluruh interstitial lung disease. Berat dalam hal kelainan di parenkim parunya. Tetapi kalau untuk prognosisnya itu masing-masing ya, karena kadang beberapa pasien dengan akut interstitial pneumonia lebih cepat mengalami morbiditas mortalitas dibandingkan IPF. Tapi dari segi kerusakannya itu yang paling berat adalah IPF. Kemudian kalau misalnya dokter ketemu ILD kemudian tidak bisa menemukan penyebabnya, mungkin dia masuk golongan idiopatik, termasuk mungkin salah satu di antara ini. Kemudian yang berhubungan dengan exposure, misalnya hypersensitivity pneumonitis, hipersensitivitas yang disebabkan oleh patogen yang diinhalasi, kemudian bisa juga karena drug induced. Misalnya pasien-pasien dengan kemoterapi atau pasien-pasien dengan biasanya kemoterapi atau obat-obat yang lain ya, yang menekan imunosupresan juga bisa menyebabkan lung injury yang drug induced.
Kemudian pasien-pasien yang mengalami radiasi, dia juga bisa kena. Yang berhubungan dengan exposure, pneumokoniosis atau okupasional juga dimasukkan dalam exposure related interstitial lung disease. Dan juga ada yang post infeksi seperti misalnya post COVID, kemudian dia ada fibrosis, nah masuk ke sini exposure related. Untuk jumlah yang juga tidak kalah banyaknya yaitu interstitial lung disease yang berhubungan dengan autoimun. Autoimun di sini bisa juga biasanya kita menyebutnya connective tissue disease, interstitial lung disease. Jadi CTD, ILD. Nah, CTD, ILD ini kalau dokter dengar-dengar, nah ini masuk ke dalam golongan yang ini. Jadi CTD, ILD adalah ILD yang disebabkan oleh autoimun. Autoimunnya apa saja? Banyak sekali dok, tapi yang paling banyak antara lain yaitu rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, Sjögren, dermatomyositis, polymyositis, vaskulitis, SLE, dan masih ada juga yang lainnya. Ini hanya beberapa yang paling banyak yang saya tulis. Ini juga ada juga masuk golongan sarkoidosis. Ini sebenarnya disendirikan dari LD yang lain karena memang dia khas ya, granulomatous disease dengan gambaran ketika dia masih eh, fase yang awal maupun fase yang lanjut yang yang berbeda ya. Nah, ini memang dia memiliki kekhasan sendiri. Kemudian ILD yang lainnya misalnya perdarahan difus, perdarahan alveolar difus masuk ke sini. Kemudian limfangioliomatosis juga masuk. LCH, PAP, eosinofil pneumonia. Nah, ini masuk ke others daripada etiologi selain idiopatik, exposure, autoimun. Oke, ada yang mau ditanya untuk klasifikasi? Nggak ada? Izin bertanya dok, izin Ya? bertanya. Kalau untuk yang sarkoidosis itu tidak termasuk ke autoimun ya dok? Oh, nggak masuk. Dia berbeda. Dia granulomatous disease yang dia nggak masuk autoimun. Dia berbeda. Kan dia sendiri kan memang secara gambaran gambaran HRCT maupun patofisiologinya berbeda dengan yang lain. Jadi granulomatous disease di sini sarkoid, kemudian hypersensitivity pneumonitis itu termasuk masuk golongan granulomatous disease. Tetapi kalau misalnya hypersensitivity pneumonitis ini memang ada hubungannya dengan exposure, dia dimasukkan ke sini. Tapi kalau sarkoid berbeda dia. Karena dia nanti yang terkena bisa lymph node dan yang lain-lain, nggak hanya di parenkim parunya dan juga gambarannya berbeda dengan yang lainnya. Gitu. Ada yang mau ditanya lain? Jelas ya dok ya. Jadi nanti kalau misalnya membicarakan IPF, berarti dokter tahu, oh kalau IPF berarti kita sedang berbicara tentang idiopatik. Kalau misalnya sedang ada pembicaraan CTD, ILD, oh sedang berbicara tentang autoimun gitu. Misalnya ngomong hypersensitivity pneumonitis berbicara dengan exposure related ILD. Nah, ini untuk secara epidemiologinya sendiri sangat jarang memang. Jadi masuk ke dalam golongan rare lung disease. Ini dengan estimasi prevalence 100.000. Jadi kalau misalnya IPF itu sekitar 16 dari 100.000 orang. Tidak terlalu banyak. Tapi ternyata dia agak lebih sedikit banyak dibandingkan small lung cancer yang hanya 12 dibandingkan 100.000. Jadi dibilang nggak banyak juga, nggak juga. Karena ya cukup ada dan ini wajib tahu terutama untuk dokter paru. Ini diagnosisnya. Nah, untuk diagnosis ini sendiri harus dalam MDT. Di MDT sendiri ada radiologi, dokter paru, rheumatologi, PA. Tapi mungkin memang kalau di Indonesia sendiri agak jarang PA ya, karena memang kita jarang untuk memeriksa atau patologi daripada pasien-pasien ILD. Dan di sini imaging ini sangat penting karena bisa katakan diagnosis gold, diagnosis emas yang diagnosis bakunya karena kita nggak mengerjakan patologi. Kenapa tidak mengerjakan patologi? Karena memang dari mulai untuk mendapatkan spesimen dan juga kondisi pasien biasanya tidak memungkinkan untuk kita lakukan operasi mengambil sampel untuk pasien-pasien ILD. Nah, di sini tugas kita, saya terutama dan teman-teman dari radiologi, kita kita harus menentukan apakah memang ada penyakit diffuse lung disease. Jadi sebenarnya ILD ini salah satu bagian dari diffuse lung disease. Diffuse lung disease itu mungkin ya harusnya ada kuliah tersendiri. Dia penyakit paru yang difus kanan kiri. Di dalam kelompok penyakit paru difus itu ILD termasuk salah satunya. Tapi masih ada juga yang lain. Jadi ILD ini termasuk
dalam salah satu penyakit diffuse lung disease ada atau tidak. Kemudian kalau ada, apakah ini termasuk ILD atau bukan? Setelah kita tentukan kalau memang ini ILD, bagaimana patternnya? Patternnya, kalaupun ada fibrosis. Kemudian kita juga harus memberikan bagaimana diferensial diagnosisnya. Nah, ini IPF sendiri prognosisnya sangat jelek. Even dibandingkan dengan banyak cancer yang ada, misalnya kolon, uterus, breast, dia lebih jelek. Tapi memang paru dan pankreas jauh lebih jelek daripada IPF. Ini kalau misalnya kita tidak kasih terapi, kita tidak kasih intervensi. Nah, di sini role HRCT-nya adalah gold standard imaging, modalitas standar eh, untuk imaging, untuk diagnosis ILD, kemudian kita melihat pattern daripada radiologinya dan juga bagaimana luasnya lesi, kemudian guidance untuk lokasi surgical dan juga evaluasi prognosis. Nah, untuk HRCT-nya sendiri, HRCT-nya itu kita nggak pakai kontras dokter. Jadi kalau misalnya dokter nanti ada curiga pasien dengan ILD, dokter mintakan HRCT yang nggak tidak pakai kontras. Jadi dia tidak perlu pakai kontras. Kemudian, nah yang lain-lain ini sebenarnya sudah rutin kita kerjakan di radiologi ya. Akuisisinya volumetrik, rekonstruksinya tipis, kemudian kita kerjakan inspirasi pada posisi supine, ataupun kalau kita perlu kita eh, tambahin ekspirasi pada beberapa kasus yang mencurigakan adanya air trapping, kemudian apakah kadang juga pada beberapa pasien kita kerjakan prone pada beberapa indikasi dan juga dengan dosis radiasi yang kecil 1 sampai 3 milisievert, tapi tidak lebih kecil daripada ini karena nanti gambarnya akan tidak terlalu baik untuk dilihat. Nah, misalnya ini eh, kalau misalnya HRCT pada potongan 8 cm, kemudian 125, ini lebih tebal dan ini lebih tipis. Jadi kalau misalnya pada potongan yang lebih tebal, gambarnya ini akan kabur seperti ini, Dok. Gambarnya ini akan kabur sehingga dia nggak jelas apa sih sebenarnya yang kita lihat ini. Jadi harus dilihat pada potongan yang sangat tipis. Tadi kalau lihat dari protokolnya kurang dari 1,5. Ini 1,25 sebenarnya sudah mencukupi. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 1,5, dia akan kabur seperti ini, nggak jelas ini apa. Kita mungkin bisa duga ini ada nodul, lobular, nodul, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dengan potongannya lebih tipis, dia lebih jelas lagi. Nah, ini yang penting, yaitu pemahaman anatomi mengenai secondary pulmonary lobule. Dokter mungkin sudah belajar, karena ini memang paling sangat penting, terutama kalau misalnya kita menginterpretasi HRCT pada pasien-pasien kelainan paru. Jadi, secondary pulmonary lobule ini adalah unit struktural paru yang paling kecil. Jadi dia ini satu secondary pulmonary lobule itu begini. Kalau di HRCT dia ini. Nih, ini satu secondary pulmonary lobule. Dia terdiri dari 3 bagian, yaitu pada bagian perifer atau interlobular septa. Ini yang warna kuning ini, Dok. Ini adalah bagian perifernya atau interlobular septa. Ada apa di sini? Pastinya ada septum, ada interstisium satu ya pasti ya. Kemudian selain ada interstisium pada interlobular, ini juga ada vena pulmonaris. Kemudian juga ada limfatik. Jadi kalau misalnya seperti pada pasien ini, jadi normalnya tidak seperti ini, Dok. Jadi yang kiri ini adalah HSCT yang nggak normal. Harusnya kita nggak bisa melihat septa-septa ini. Tapi kalau septa ini terlihat pasti ada patologi. Tapi gambar ini kita ambil untuk menunjukkan seperti ini loh, secondary pulmonary lobule. Walaupun memang ini ada kelainan, yaitu septanya yang di pinggir ini dia nebel, penebalan septa. Nah, kalau penebalan septa ini berarti antara 3 hal kemungkinan, yaitu ada um, interstisiumnya yang menebal, yang di interlobular, atau ada vena pulmonarisnya yang dia melebar, atau ada pelebaran daripada kelenjar limfatik. Jadi kalau seperti ini kita dengan mengetahui apa yang ada di situ kita bisa menduga kelainannya di mana. Kalau septumnya interlobular septa ini nebal berarti kelainannya di mana ya, antara di septum, antara di vena pulmonalis atau di limfatik. Nah, kalau misalnya ada gangguan kompartemen yang kedua adalah di parenkim, lobular parenkim. Di sini kita ada alveoli, kemudian ada pulmonary capillary bed,
Kemudian ada intralobular interstitium. Jadi interstitium itu tadi dok, memang paling banyak kita dapati di septum, kemudian yang meliputi bronkofaskular seperti di sini, ini juga ada interstitium. Tetapi juga jangan dilupa bahwa di dalam alveolus, di dalam secondary pulmonary lobule ini juga di antara alveolus alveolus ini ada interstitium juga yang halus di sini. Dia menopang sehingga bentuknya alveolus bentuknya secondary pulmonary lobule itu tetap seperti itu. Jadi ada interstisium yang dinamakan intralobular interstisium. Situ. Kemudian di bagian sentral itu yang kita sebut sebagai core structure atau ventrilobular. Ini kita ada dapati arteriol paru, kemudian bronchiolus, kemudian juga tetap ada lymphatic vessel. Jadi limfatik selain ada di septa, dia juga ada di ventrilobular atau di core. Misalnya kita lihat seperti ini ya. Ini kan kita lihat ada yang warna hitam ini adalah bronchiolus yang terpotong Enves. Kemudian di sampingnya ini yang putih ini adalah arteriol pulmonari. Kemudian yang hitam ini adalah gabungan antara alveolus, kemudian intralobular interstitium, kemudian pulmonary capillary bed nih. Ini yang lobular parenchyma. Nah, yang di pinggir ini ada pulmonary vein dan juga limfatik. Ada yang mau ditanyakan nggak dok untuk anatomi ini? Karena dengan apa ini utamanya kita yang kita pelajari sebenarnya ini yang harus kita pahami ya. Kalau kita paham dengan anatomi secondary pulmonary lobule, membaca HRCT lebih mudah untuk difahami dan kita jadi bisa menduga lesinya di mana, apakah dia di alveolar dominan di alveolar atau di interlobular atau di sentrilobular. Jadi ini benar-benar sangat penting dokter untuk tahu dan juga benar-benar melihat. Karena dari sini nanti akan ada nanti lesi-lesi yang lain itu sebenarnya ya turunan dari kita lihat, oh lesinya ada di mana dari sini. Oke, ada yang mau ditanya untuk ini? Izin bertanya, dokter. Ya, Dok, berarti seharusnya tidak terlihat eh, putih septanya itu berarti harusnya samar-samar terlihat gitu aja, dok? Atau iya. nggak Kalau terlihat sama dokter sekali lihat gitu, dok? ini normalnya seperti ini nih, nggak kelihatan kayak yang Oh sebelah iya. sini. Ini kan ada kelainan, tapi dengan ini sebenarnya jadi kelihatan jelas batas-batasnya. Bisa kita bayangkan gitu maksud saya. Ya, normalnya nggak kelihatan. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, jelas. Nah, patternnya sendiri itu kita bagi secara garis besar apakah ada tanda-tanda fibrosis atau enggak. Jadi tanda-tanda fibrosis ini adalah salah satunya ada distorsi arsitektural, kemudian ada loss of volume, kemudian ada traction bronchiectasis, bronchiolektasis, kemudian ada honeycombing, kemudian kalau kita evaluasi ada progresivitas. Ini adalah tanda-tanda dari fibrosis. Jadi kalau misalnya pada HRCT tidak ada tanda-tanda ini, kita nggak bisa bilang itu suatu fibrosis. Betul. Ini tanda-tanda dari fibrosis. Nah, yang lainnya ini adalah yang lain, tanda-tanda lain. Bisa berbarengan dengan fibrosis atau bisa dengan penyakit yang lain yang tidak berhubungan dengan fibrosis, misalnya konsolidasi, ground glass opacity, micronodule kista, mosaic attenuation atau trapping. Kemudian ada juga reticular pattern yang tadi disebut adanya penebalan septa interlobular dan intralobular. Paham nggak nih bedanya? Interlobular septal thickening dan juga intralobular septal thickening. Nggak paham? Kalau Hmm. misalnya interlobular, dia itu berarti penebalan septa yang di pinggir ini, dok. Interlobular septanya dia melebar. Kalau intralobular, berarti intralobular interstisiumnya yang nebel. Jadi nanti yang akan kita lihat adalah kalau interlobular, jadi di antara lobulus, interlobular septa, septa-septa di antara lobulus, ini kalau menebal bentuknya seperti ini. Dia akan meliputi secondary pulmonary lobule. Tapi kalau misalnya intralobular, itu dia akan ada garis-garis di dalam sini, dok.
Jadi ada garis-garis halus di dalam secondary pulmonary lobule. Nah, itu adalah penebalan intralobular interstitium. Tuh. Oke, paham? Oke. Mantap. Jadi reticular pattern ini sendiri, saya nggak masukin ke tanda fibrosis atau yang lain. Kenapa? Karena pada beberapa kasus, dia merupakan tanda-tanda fibrosis. Tapi pada beberapa kasus yang lain, dia tidak. Makanya dia di tengah-tengah. Apa yang akan menentukan adalah nanti evaluasi, dok. Dan juga bentuknya seperti apa. Kalau kita cuma melihat reticular pattern penebalan seperti tadi, tapi kita nggak lihat tanda-tanda fibrosis yang lain, berarti dia bukan fibrosis kemungkinan besar. Tapi kalau misalnya dia ada yang lain tanda-tanda fibrosis ini kemudian diikuti reticular pattern penebalan septa dan yang lain-lain, ya mungkin dia bagian daripada fibrosis. Yang pertama yaitu adanya distorsi arsitektural. Jadi setelah dokter lihat tadi gambaran normal daripada secondary pulmonary lobule, kalau misalnya kita lihat gambaran HRCT yang kita tidak bisa menentukan gambaran SPL seperti tadi, berarti kemungkinan ada distorsi arsitektural. Biasanya dia ada displacement atau disrupsi daripada airway, vessel, interstitium. Jadi airway yang harusnya di tengah dia jadi ketarik, vessel yang misalnya harusnya di tengah dia jadi nggak kelihatan karena ketutup ya apa lesi-lesi. Nah, kita bisa curiga ada architectural distortion. Dan biasanya dia diikuti dengan volume loss. Contohnya seperti ini, Dok. Ini yang normal seperti ini, dokter. Ya kan? Bisa bayangkan secondary pulmonary lobule yang tadi ini, oke? Bisa bayangkan ya, yang tadi anatomi yang tadi, ya. Ini secondary pulmonary, secondary pulmonary lobule yang normal seperti ini. Ketika dokter lihat seperti ini, lihat. Berbeda ya. Jadi kita nggak bisa lihat lagi adanya secondary pulmonary lobule yang normal. Ini ada distorsi arsitektural. Jadi secara secara arsitektural secondary pulmonary lobule yang normal itu dia terganggu, terdistort. Nah, kalau kita lihat ini ada dilatasi bronkus, kemudian pada kasus yang ini dia ada gambaran apa pemadatan atau konsolidasi di sini, kemudian ada dilatasi bronkiolus, kemudian kita nggak bisa lagi ngelihat secondary pulmonary lobule yang normal. Kalau ini masih normal dok, yang sebelah sini normal, tapi bagian sini nggak. Nah, ini ada distorsi arsitektural di sini. Di sini juga ada distorsi arsitektural di mana dokter sudah nggak bisa lagi melihat gambaran secondary pulmonary lobule yang normal. Pada beberapa kasus, kadang memang ada ground glass, ada konsolidasi. Cuman dia tetap dok, bentuknya seperti ini. Maksudnya masih tetap lokasinya seperti ini. Misal ini ada nanti nanti di slide yang lain ada nanti untuk menunjukkan kalau misalnya secondary pulmonary lobule bisa terisi lesi dengan tidak terjadi distorsi. Jadi dia tetap bentuknya seperti itu, vaskulernya tetap di tengah dan yang lain-lainnya tetap seperti itu, tetapi dia mungkin terisi pemadatan atau cairan atau yang lain-lain. Tapi kalau ini dia memang udah nggak kelihatan, nggak ada lagi. Ini udah ada pemadatan dan juga kita nggak lihat lagi gambaran secondary pulmonary lobule yang normal. Jadi ini pertama cirinya fibrosis adalah ada distorsi arsitektural. Kemudian selain distorsi arsitektural, kita harusnya lihat ada gambaran fibrosis yang lain. Manifestasinya adalah traction bronkiektasis, bronkiolektasis. Jadi bronkiektasis apa dok? Coba jawab bronkiektasis apa? Ada yang tahu bronkiektasis apa? Dilatasi abnormal bronkus Terus? yang kronik dan menetap disertai destruksi dinding bronkus. Oke, berarti dengan kata lain bronkiektasis itu dilatasi bronkus yang irreversible. Irreversibel. Ini jadi kunci karena apa? Pada beberapa kasus dilatasi bronkus ini kita lihat, tapi dia bisa balik lagi ke normal. Kalau kita yakin dia tidak mungkin bisa balik lagi, baru kita sebut dia bronkiektasis. Tapi kalau kita masih dalam keraguan, apakah ini dilatasi bronkusnya kemungkinan akan balik lagi atau enggak, jadi kita biasanya hanya menyebutkan dilatasi airway atau dilatasi bronkus gitu aja. Enggak, bukan bronkiektasis. Jadi kalau dokter udah yakin ini bronkiektasis, berarti dokter yakin itu nggak akan balik normal.
Gimana ciri-cirinya? Kita dilihat selain ada dilatasi bronkus, kita lihat juga ada gambaran fibrosis di sekitarnya. Kalau ini dalam konteks fibrosis traction bronkiektasis ya. Jadi ada dilatasi bronkus yang irreversibel, yaitu bronkiektasis. Ada traksi. Traksinya itu maksudnya adalah ada tarikan dari fibrosis di sekitarnya. Jadi syarat kita bilang traction bronkiektasis adalah ada dilatasi bronkus irreversibel, kedua ada yang menarik atau ada fibrosis di sekitarnya. Kalau dokter nggak lihat ada lesi yang menarik di sekitarnya, nggak ada fibrosis di sekitarnya, yaitu disebutnya bronkiektasis aja. Kita pun bilang bronkiektasis ketika memang pada satu evaluasi pertama, kedua dia nggak berbaik. Oh, berarti menetap, baru kita bilang bronkiektasis. Dia, bronkiektasis itu sendiri bisa disebabkan karena inflamasi kronis, kongenital, infeksi kronis, atau obstruksi. Jadi bisa banyak sekali penyebabnya dan nggak hanya interstitial lung disease. Ini juga harus dijadikan differential diagnosis. Kemudian kalau misalnya kita bilang traction bronchiectasis, tadi catatannya harus ada gambaran fibrosis di sekitarnya. Jadi adanya dilatasi lumen bronkus yang berhubungan dengan penebalan ataupun irregularitas dinding bronkus yang disebabkan oleh fibrosis. Kalau traction bronchiolektasis itu adalah dilatasi daripada bronchiolus, jadi lebih ke perifer, lebih ke distal lagi, yang berada di central portion dari secondary pulmonary lobule. Bisa membedakan, Dok? Coba jelaskan beda traction bronchiectasis dan bronchiolektasis. Ayo, siapa? Iya Mengulang dok, aja. izin dok. Hmm. Jadi untuk traksi bronkiektasis itu ada dilatasi bronkus yang irreversibel dan di sekitarnya itu ada fibrosis yang menarik bronkus dok. Terus traction bronchiolektasis bedanya dengan traction bronchiolektasis apa? Izin dok, tadi yang traksi bronkiektasis belum nangkep dok saya dok. Oh gitu. Jadi ini lokasinya aja, Dok. Kalau bronkiektasis ini bronkus, jadi dia yang lebih ke sentral. Nah, kalau dia udah di perifer, sekitar lokasi secondary pulmonary lobule, ini traction bronchiolektasis. Jadi ini dilatasi bronkus, dilatasi bronchiolus, itu aja bedanya. Paham? Jadi kalau bronkus kan dia lebih lebih sentral nih, letaknya lebih di tengah, lebih dekat dengan sentral. Nah, kalau yang lebih perifer, ini namanya bronchiolus. Kalau bronchiolus ini melebar, kita sebutnya traction bronchiolektasis. Paham kah? Coba yang lain, diulang. Dokter yang lain, yuk. Ini dok, untuk traksi bronkiektasis itu dilatasi bronkus yang irreversibel dengan adanya tarikan yang lebih di sentral dok. Bedanya kalau untuk yang traksi bronkiolektasis sama itu ada dilatasi bronchiolus tapi letak gambarannya lebih ke perifer dok. Ya, di perifer atau dia di sentralnya dari secondary pulmonary lobule tadi. Dokter kan tahu kalau SPL tadi letaknya kan di perifer gini ya. Nah, kan satu-satu kan. Sebenarnya di sini juga SPL namanya. Cuman kalau kita lebih mudahnya untuk melihat secondary pulmonary lobule yang di perifer. Kalau dokter lihat pada radius sekitar ini ada dilatasi bronkus seperti ini, bronchiolus, kemudian ada fibrosis di sekitarnya. Nah, ini sebutnya traction bronchiolektasis. Oke? Honeycombing. Honeycombing ini sendiri adalah destruksi daripada parenkim paru, adanya loss of arsitektur ya sama distorsi arsitektural, kemudian dia bentuknya adalah struktur-struktur kistik, biasanya klaster pada regio subpleural. Jadi syaratnya adalah dia subpleural, dia berupa lesi-lesi kistik yang berbatas tegas, dindingnya biasanya tebal. Dan biasanya klaster. Klaster itu maksudnya dia mengelompok gitu dong.
dulunya kita kalau misalnya menyebut honey kambing itu harus berlayer-layer, misalnya seperti ini nih, honey kambing. Jadi dia ada subpleural, cystic space atau cystic lesion, dia berdinding tebal dalam layering. Jadi ini layer-layernya seperti ini. Ini ada satu layer, ini dua layer, tiga layer, sampai ke dalam ya. Nah, dulunya kita menyebut honeycombing itu kalau udah lebih dari satu layer. Tetapi terminologi yang paling baru, satu layer pun sekarang sudah cukup. Dengan kita menyebut honeycombing, kalau kita lihat adanya tanda-tanda fibrosis yang lain. Misalnya ada retikulasi, jadi seperti ini dok. Dokter lihat ini ya, padat seperti ini. Ini adalah penebalan septa intralobular seperti ini. Jadi ini ada honeycombing, kemudian di sekitarnya ada intralobular dan juga interlobular septal thickening. Nah, berarti di sini ada lesi-lesi kistik subpleural, kemudian ada fibrosis juga di sekitarnya. Lokasinya di perifer. Nah, ini honeycombing dengan fibrosis. Biasanya dia ukurannya itu antara 3 sampai 5 mili, tapi bisa juga sampai 2,5 mili. Dan dengan catatan juga kita tadi kalau misalnya adanya single layer daripada sista itu bisa kita sebut honeycombing asalkan ada lesi-lesi fibrosis lainnya yang ada di sekitarnya. Ada yang mau ditanya nggak honeycombing? Izin nanya, bertanya dok. Hmm, Jadi agak sulit untuk membedakan antara manis kambing dengan sorry, sorry, nggak pista-pista. jelas dok suaranya dok. Ya dok, jadi kadang suka bingung untuk membedakan antara gambaran honey kambing dan pista, pista dok, Kista. kistik ya gambaran kistik. Oh, kista. Oh ya, oke. Kalau misalnya, nah ini, kalau misalnya honeycombing, syaratnya dia harus ada di perifer. Subpleural, itu syarat pertamanya dok. Jadi kalau misalnya ada lesi-lesi kistik seperti ini, dia letaknya di tengah, kemudian dia random, itu bukan honeycombing. Syarat pertamanya harus subpleural itu, ya. Kalau misalnya dia nggak subpleural, berarti kista yang lain. Kemudian dia juga biasanya layering, kemudian dindingnya tebal. Dokter lihat ini. Ini diferensial diagnosisnya sebenarnya ini, yaitu paraseptal emfisema. Semua yang letaknya subpleural nih paraseptal emfisema. Tapi kalau paraseptal emfisema ini dia dindingnya lebih tipis. Kemudian di sekitarnya kita nggak lihat fibrosis. Kemudian retikulasi yang subpleural. Nah, ini ada retikulasi subpleural kadang dia terlihat seperti honeycombing. Tapi kalau kita besarkan ini hanya retikulasi aja, nggak ada lesi-lesi kistiknya. Atau ada airspace enlargement. Jadi seperti ini. Dia ada lesi-lesi kistik subpleural juga, tapi dia bentuknya lebih apa ya irregular. Kemudian dindingnya juga sebenarnya lebih tipis. Biasanya berhubungan dengan bronkus di proksimalnya, di sentralnya. Kemudian juga kalau yang airspace enlargement fibrosis ini dia lebih berhubungan pada pasien-pasien dengan perokok. Nah, DD yang lainnya itu ada traction bronkiektasis, bronkiolektasis yang dia sampai perifer seperti ini, Dok. Nah, ini kadang juga membingungkan apakah ini honeycombing atau ini traction bronkiektasis. Kita cek secara biasanya di koronal, di sagital seperti ini. Kalau traction bronkiektasis, bronkiolektasis, dia berhubungan seperti ini, Dok. Jadi dia kita masih lihat hubungannya antara bronkus yang di sentral sampai ke perifer. Ini traction bronkiektasis, bronkiolektasis. Kalau dia dipotong, potong aksial seperti ini, dia seperti kista-kista gini, tapi sebenarnya dia itu memanjang kalau misalnya bronkus. Sebagaimana anatomi bronkus kan memang memanjang. Tapi kalau honeycombing, dia terputus nih. Bener-bener bulat, dia tersendiri. Dia letaknya di perifer. Ini membedakan dia dengan traction bronkiektasis. Tapi kalau dengan kista-kista yang lain harusnya nggak sulit, karena lokasinya biasanya kista yang lain bukan subpleural. Ada yang mau ditanyain lagi? Penting sekali masalahnya untuk mengidentifikasi honey kambing. Karena kalau misalnya salah mengidentifikasi bisa salah diagnosis. Jadi coba diulang apa syaratnya kita
menyebut honeycombing, Dok? Ayo gantian yang lain. Izin dokter. Izin dok, Hmm? Ya, gantian yuk. izin dok. Yang pertama untuk lokasinya dia ada di perifer dok atau subpleura. Kemudian dia berlayer-layer dok. Biasanya kalau satu layer sudah bisa ditegakkan, kemudian dia tidak ada fibrosis dan dia seperti bulat-bulat sendiri dok. Gimana, gimana? Tidak ada fibrosis gimana? Ulang, Dok, coba yang gampang. Honeycombing syaratnya satu. Yang pertama berada di subpleural dok. Oke. Terus, Yang dua, kedua layering dok. layering. Ketiga, Berdinding tebal. tebal. Terus, Eh, di sekitarnya tidak ada gambaran fibrosis. di sekitarnya ada, harus ada, Dok. Oh, ada, ya dok, ada gambaran fibrosis. Mm-mm. Ada lagi? Terletak di perifer dok. Ya, tadi subpleural perifer ya. Ya, ya, Yang lain? Izin dok, izin menambahkan untuk strukturnya kistik lesi berbatas tegas dokter. Mm-mm. Terus ukurannya bisa 3 sampai 5 milimeter dokter. Mm-mm. Kemudian dindingnya tebal, eh, lokasinya di perifer dokter. Ya. Ada lagi yang kurang kira-kira? Lesi kistiknya berkelompok ya. Ya, cluster. Ada lagi? Oke, sebenarnya udah cukup lah ya untuk honeycombing. Jadi tadi syarat-syaratnya untuk menyebut honeycombing. Nah, ini DD-nya tadi. Nah, ini sekarang reticular pattern. Reticular pattern ini sendiri seperti saya bilang tadi ada dua. Interlobular septal thickening sama intralobular line atau intralobular septal thickening. Ya, disebut line juga karena dia ada di dalam ya. Nah, ini dokter lihat. Ini kan penebalan septa. Bisa bayangkan ya tadi dari anatomi tadi ya. Nah, kalau yang ini dia ada distorsi arsitektural dan juga kita udah nggak lihat lagi secondary pulmonary lobule yang normal. Banyak sekali garis-garis di dalam daripada SPL itu. Ini namanya intralobular line atau intralobular thickening. Jadi reticular pattern ini adalah kumpulan daripada opasitas linier yang saling berintersek itu kayak seperti net itu ya, eh, berinterseksi ya, interseksi apa ya bahasa Indonesianya? Dan dia biasanya menyerupai net atau jaring. Kita juga nyebutnya retikulasi. Dan ini biasanya termasuk tadi interlobular septal thickening, intralobular line. Beberapa memasukkan honeycombing, terutama dinding-dinding kistanya itu pada reticular pattern, tapi kadang juga enggak. Jadi ini ada hanya beberapa, tidak terlalu umum yang ini, cuman saya masukkan ya. Yang lebih umum adalah dua yang atas, ya ini penebalan septa interlobular, kemudian garis-garis intralobular. Ada mau ditanya ini? Harusnya jelas sih. Cukup jelas kah? Dok, izin tanya dok, Hmm. kalau untuk intralobular itu berarti dia gambarnya seperti serat-serat garis gitu dok ya di dalam Ya, di dalam inter. secondary pulmonary lobule ada garis-garis kayak gini. Ah, Kelihatan kan ini saya, pointer saya. iya, kelihatan dokter. Nah, kalau kayak gini kita kan nggak lihat lagi SPL-nya, secondary pulmonary lobule-nya mana. Nggak kelihatan karena di dalamnya udah penuh dengan garis-garis. Kalau ground glass atau konsolidasi nanti beda lagi dok bentuknya. Tetapi selain garis-garis ini juga kita kan udah nggak susah lagi melihat bronchiolusnya. Terus kalau seperti ini kan kita masih bisa lihat nih dok,
vena pulmonalisnya, kemudian bronkusnya ini masih kelihatan kan di sini. Cuman kalau yang ini udah nggak kelihatan karena dia udah tertutup sama penebalan septa yang di dalam lobus tadi ya. Nah, untuk penebalan septa ini harus kita evaluasi. Untuk septalnya sendiri, apakah dia smooth, halus seperti ini, atau nodular? Nah, kalau dia smooth adalah kondisi-kondisi yang mendilatasi vena pulmonaris. Contoh pulmonary udem, PAP, pulmonary alveolar proteinosis, perdarahan paru, pneumonia atipikal, misalnya PCP. Kalau misalnya dia penebalannya nodular, irregular, asimetris, ini adalah proses-proses yang menginfiltrasi limfatik perifer. Misalnya pada kasus-kasus karsinomatosis limfatik, limfangitik karsinomatosis, yaitu penyebaran tumor melalui jalur limfatik, kemudian sarkoidosis. Nah, jadi kan dokter lihat tadi ya, ini ada penebalan septa, tapi kita harus lihat apakah nebalnya ini halus, apa nebalnya ini nodular, irregular, asimetrik. Kalau misalnya pada kasus ini, dia menebalnya halus, ini kemungkinan besar berarti ada gangguannya di vena. Jadi kalau vena itu ciri-cirinya dia halus, nebelnya apa? Ya walaupun nebel dia masih bagus dan ini sangat reversible kalau misalnya diobati biasanya. Biasanya paling sering di udema paru. Udema paru seperti ini, ya. Kalau misalnya ini juga ada penebalan septa. Ini juga ada penebalan septa. Kemudian ada ground glass ini nanti ground glass belum ya. Nah, di dalamnya seperti ini. Tapi dokter lihat ya, ini ada penebalan septa, ada ground glass, tapi anatomi dari secondary pulmonary lobule ini masih bagus, Dok, walaupun ada lesi di dalamnya seperti ini. Bisa kelihatan kan ini satu secondary pulmonary lobule, ini satu secondary pulmonary lobule, ini satu. Tapi ini kalau dilihat dia nggak ada tarikan yang bermakna seperti yang nah ini kan sudah nggak jelas lagi. Sudah apa vaskuler, kemudian bronkiolitusnya ketarik ke sana sini, terus irreguler. Tapi kalau misalnya ini, walaupun dia terisi, tapi dia nggak ada tarikan yang bermakna. Apa anatominya tetap di situ. Ini kemungkinan bukan gambaran fibrosis. Itu. Jadi walaupun ada penebalan septa, walaupun ada ground glass, ini bukan fibrosis. Nah, ini adalah ground glass opacity. Jadi ground glass itu menunjukkan pada area dengan peningkatan atenuasi yang tidak yang tidak menutupi daripada bayangan bronkus dan juga struktur vaskuler di sekitarnya. Dokter lihat ada pemadatan halus atau ground glass di sini. Kita masih bisa lihat vaskulernya, bronkus, vaskuler, ini bronkus, ini vaskuler masih bagus. Ini kita sebutnya ground glass opacity. Jadi, ground glass opacity ini sendiri disebabkan oleh adanya pengisian parsial daripada alveolus oleh cairan atau materi-materi seluler. Bisa juga karena peningkatan volume kapiler darah. Ada fibrosis yang dia fibrosisnya di intralobular septa yang masih halus. Bisa menunjukkan globus opacity. Kemudian pada kasus-kasus yang kronis kita juga berpikir kalau ada GGO yang nggak hilang-hilang dievaluasi bisa kemungkinan adenokarsinoma yang tipenya lipidik. Nah, adeno-CA yang lipidik pattern itu awalnya berupa nodul-nodul yang ground glass biasanya. Atau kombinasi daripada semuanya ini. Nah, ini ground glass opacity. Dia bisa subtle, ini ngomongin subtle atau severe, ini melihat kepadatannya ya. Kalau seperti ini subtle aja ini. Nah, kalau sudah lebih putih ini ya severe. Nah, vokal atau diffuse ini menunjukkan distribusinya. Kalau hanya satu tempat biasanya vokal. Vokal subtle ground glass opacity di segmen berapa? Kalau misalnya seperti ini, dia memang secara kepadatan dia subtle aja, tetapi dia diffuse di seluruh paru. Jadi subtle ground glass opacity meliputi seluruh lapangan paru kanan misalnya seperti itu. Nah kalau yang ini ground glass opacity yang severe dan juga diffuse. Nah kalau untuk ground glass opacity harus kita bedakan apakah dia proses yang akut atau proses yang kronis.
Kalau misalnya proses yang akut itu diferensial diagnosisnya antara lain yaitu edema paru, kemudian pneumonia pastinya, perdarahan dan ARDS. Kemudian kalau misalnya yang kronis ya itu tadi kita harus menyingkirkan kemungkinan karsinoma, bronkoalveolar bronkoalveolar karsinoma, kemudian pneumonia organisme pneumonia, chronic eosinophilic pneumonia, HP, alveolar proteinosis. Nah, ini gimana kita bisa tahu itu akut atau kronik? Coba ada yang punya pendapat? Ada yang punya pendapat bagaimana membedakannya? Ayo dokter, siapa ya? Dokter Aseng, coba. Bagaimana kita membedakannya? Baik dokter, saya coba menjawab semampu saya dok. Jadi kalau yang membedakan akut sama kronik, kalau berdasarkan penyakitnya kita lihat dari jenis penyakitnya aja dok. Contohnya kalau yang pulmonary edem tadi dok, jadi kita lihat dari gambarannya lagi dok. Apa, kalau yang kronik itu tergantung penyakitnya lagi dok. Kalau yang ada bronchial alveolar, kalau ada gambaran seperti itu jadi kronik dok. Yang saya tangkap lagi gitu dok. Mohon arahannya dok. Yang lain coba. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain? Ini dokter, Iya, silakan. eh, untuk yang GGO akut mungkin dari distribusinya dok dia lebih diffuse terus untuk yang akut juga sering bilateral dok. Terus untuk marginnya mungkin tidak terlalu tegas terus atau misal gambarnya masih kabur-kabur dok. Terus untuk di struktur parunya belum ada perubahan eh, yang belum ada perubahan arsitekturnya yang permanen dok. Selanjutnya untuk yang kronik itu untuk distribusinya lebih terlokalisir atau polanya khas misalnya dari basal terus di subpleura eh, pada contohnya pada IPF dok. Terus untuk marginnya itu mungkin dia lebih jelas dok, lebih jelas atau menetap. Terus untuk struktur parunya dia di ada distorsi di arsitektur dari parunya dok. Mungkin itu dok. Oke, terima kasih pendapatnya. Ada lagi? Gimana caranya kita tahu satu lesi itu akut atau kronis?
Hal yang sangat sederhana. Dokter paru, sekarang kita nggak usah ngomongin imaging. Dokter tahu gimana, t- em, bagaimana dokter tahu suatu penyakit itu kemungkinan akut atau kronis. Izin dok, kalau kronis itu udah mulai ada fibrosisnya dok, jaringan ikatnya. Oh iya, maksud saya kalau misalnya kita nggak lihat HRCT pada pasien-pasien sehari-hari aja. Izin dok, perjalanan penyakitnya dok, onset waktunya dok. Iya, onset maksud saya itu onset ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang akut atau kronik, itu yang harus diperhatikan adalah onset. Selain onset, ada lagi. Izin dok, kalau untuk akut biasanya setelah pemberian terapi tidak membaik sih dok. Dan kalau kronik cenderung menetap atau progresif untuk keluhannya dok. Berarti ada apa? Selain onset, kita lihat ada apa? Reversi. Reversibilitas, Gimana? reversibilitas dokter. Reversibilitas belum tentu ya, dok. Jadi gini, kalau kita mengatakan ini akut atau kronis, pasti yang paling utama adalah dari keterangan klinis yang dokter kasih, terutama buat kita ya dokter radiolog. Misalnya onsetnya baru 5 hari atau onsetnya sudah 3 bulan itu pasti berbeda atau 5 bulan atau 1 tahun. Nah, dari situ kita sudah bisa menduga. Kalau misalnya onsetnya memang masih golongan akut, kurang dari seminggu, kemudian eh, secara HRCT sebenarnya kita bisa untuk menduga apakah ini proses yang akut atau yang kronis. Ya mungkin beberapa tadi sudah benar jawabannya, tetapi sebenarnya agak sulit karena ada beberapa gambaran, misalnya eh, ground glass opacity seperti bronchoalveolar carcinoma. Itu kalau dokter bayangkan itu bukan yang ground glass opacity yang besar atau yang sampai bikin distorsi. Itu enggak, Dok. Itu biasanya hanya nodul. Nodul yang misalnya ukurannya mungkin cuma 1 senti atau 2 senti. Itu kecil sekali. Parenkim paru di sekitarnya itu normal. Tetapi pada evaluasi. Nah, jadi kuncinya kita bilang akut dan kronis tentu ada evaluasi, Dok. Ketika dokter pertama lihat onsetnya, kedua setelah dokter kasih obat, dia evaluasi dia nggak membaik. Kemudian dokter evaluasi lagi dia tidak menghilang. Nah, kita udah curiga ini sesuatu yang kronis. Seperti halnya misalnya pada karsinoma, misalnya adenokarsinoma yang paling sering yang misalnya bentuknya seperti ground glass. Bisa jadi dia progresivitasnya sangat lambat. Bisa tahunan baru menunjukkan penambahan. Tetapi bentuknya tuh nggak hilang, dok. Ketika bentuk kan daripada lesi itu nggak hilang, kita baru bilang itu ground glass opacity yang kronis. Misalnya kita ngomongin ground glass opacity ya, nanti beda lagi konsolidasi juga bisa. Lesi-lesi yang lain juga bisa. Jadi kalau misalnya tadi yang tanda-tanda fibrosis seperti traction bronchiectasis, honeycombing, retikulasi yang kasar segala macam, itu kita udah bisa tahu dari HRCT. Oh, ini kemungkinan besar fibrosis dan ini pasti kronis. Nggak mungkin kasus-kasus akut seperti ini. Tetapi, kalau misalnya dokter ketemu ground glass opacity tadi, yang lesi-lesi yang sebelah kanan tadi dok, yang sebelah kiri tadi kan tanda-tanda fibrosis. Oke lah ya, kalau ketemu itu udah yakin lah, walaupun nggak ada keterangan klinis, kita udah bisa percaya diri untuk mendiagnosis kemungkinan ini fibrosis yang pastinya udah kronis. Tetapi kalau misalnya yang kita ketemuin apa? Ground glass opacity. Kemudian tadi ada apa? Konsolidasi, nodul, mikronodul, mosaic attenuation. Kita ragu, ini sesuatu yang akut atau yang kronis sih? Nah, baru dari situ kita balik lagi ke klinisi. Ini onsetnya gimana? Akut atau kronis? Ada pemeriksaan lama nggak? Pemeriksaan pembanding. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau misalnya dokter nanti misal ronsen nih, paling gampang. Ronsen ada ground glass opacity. Kemudian dokter udah obatin. Kemudian sudah sebulan, 2 bulan, kok masih tetap ada? Nah, berarti dia bukan pneumonia ataupun yang lain yang sederhana, proses-proses akut. Itu maksud saya. Sering kadang lesi-lesi dibaca TB, misalnya paling sering ya di Indonesia TB, diobatin berkali-kali nggak berubah, dok. Dokter jangan lagi berpikir TB, maksud saya seperti itu. Seperti halnya ini, ada ground glass opacity misalnya di CT scan sekarang 3 bulan lagi, 6 bulan lagi kok masih ada. Kita harus berpikir yang lain. Oh, ini kemungkinan bukan cuma pneumonia biasa, ini kemungkinan yang lain.
Nah, apa sih yang lainnya kalau misalnya pada evaluasi yang pertama, kemudian 6 bulan lagi masih ada, dia nggak menghilang. Dia bisa tambah besar atau dia bisa tetap. Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau misalnya dia membaik dengan terapi, berarti dia mungkin memang benar. Maksudnya tadinya bisa diduga pneumonia ataupun yang lain-lain, perdarahan atau seperti apa di terapi dia membaik. Tetapi ketika dokter evaluasi, misalnya dari ronsen aja, mungkin dokter nggak melakukan evaluasi dengan CT scan ya. Dengan ronsen, kemudian kok ini infiltrat ataupun konsolidasi nggak hilang ya, lokasinya kok masih sama ya. Padahal obat yang dikasih udah ada kuat ya. Kira-kira apa? Apakah ada yang lain? Nah, itu maksud saya. Jadi kalau ada lesi yang dengan apa ya, dengan pertimbangan dokter sudah diberikan terapi yang mencukupi, kemudian ternyata tidak membaik, tetap aja seperti itu. Kita harus berpikir yang lain. Contohnya lesi-lesi yang kronis. Nah, seperti ini contohnya. Karsinoma, organisme pneumonia, CEP, HP. Kalau dia bentuknya granulosa opacity. Nah, granulosa opacity ini kalau misalnya di ronsen bisa jadi nggak kelihatan, dok. Karena dia sangat tipis. Tapi bisa juga kelihatan kadang beberapa kasus. Itu ya. Ini kan kita bicara dengan HRCT. Cuman ini diimplikasikan nanti di kegiatan sehari-hari seperti itu. Nanti kalau di Polri apalagi dokter pasien-pasien yang bolak-balik kok lesinya masih ada. Kalau misalnya dari radiografi atau dari ronsennya kok tetap ada. Mungkin bisa harus dipertimbangkan untuk HRCT. Untuk melihat lebih bagus lagi ini lesinya apa sih sebenarnya. Gitu. Maksud saya gitu ya. Nah, contohnya ini adalah groundless opacity. Tetapi kalau dokter lihat itu berbeda dengan yang tadi, ya kan? Beda nggak? Nih, dokter lihat groundless opacity, tapi juga dokter lihat dilatasi bronkus, ada retikulasi di situ. Jadi kalau seperti ini, saya udah bisa duga ini bukan lesi yang akut, ini lesi yang kronis, karena kita lihat ada tanda-tanda fibrosis yang lain. Jadi groundless opacity yang disertai tanda-tanda fibrosis yang lain, ya ini menunjukkan gambaran juga fibrosis. Bisa jadi fibrosis. Jadi fibrosis pada level yang mikroskopik itu kalau misalnya pada level histologis level alveolus bisa jadi kelihatannya seperti groundless opacity. Tapi dia nggak menghilang. Terus kita lihat juga ada fibrosis di sekitarnya. Jadi walaupun ini groundless opacity, tapi kalau kita lihat ada lesi lain mengarah fibrosis, kita bisa duga ini bukan proses yang akut. Ini kemungkinan besar sudah kronis sudah lama. Dan bisa jadi ini ILD gitu. Bisa dipahami nggak, dok? Jadi bagaimana cara kita menentukan apakah ini proses akut atau kronis? Kalau dari imaging, kalau tadi kan dari apa ya, dari onset, dari evaluasi ya. Tapi kalau dari imaging, tadi udah ada beberapa yang benar, coba diulang lagi. Jadi kalau misalnya ada groundless opacity, kita curiga ini sesuatu yang kronis. Kalau kita dapati, Fibrosis, dok. ya gambaran fibrosis di sekitarnya. Fibrosis tadi apa aja, dok? Coba disebutkan tadi tanda-tanda fibrosis. Tadi ada distorsi arsitektur, dok. Terus Ya, ada terus, bronkiektasis, terus, traksi bronkiektasis, heeh. traksi bronkiolektasis, Oke, dan terus. ini kambing, dok. Oke, terus apa lagi tadi? Masih ada lagi ciri-ciri fibrosis. Groundless Loss of plus volume. retikulasi, dok. Loss of volume bisa, terus retikulasi pada beberapa kasus bisa. Coba dokter lihat gambaran yang sebelah kiri. Ini kira-kira apa? Ada apa di situ? Ada retikulasi, dok ya. Ada retikulasi, terus Hmm, Bronkiolitis, hah? terapi bronkiektasis tuh. Reaksi bronkiektasis, terus ada groundless juga. Ini oh groundless iya. opacity-nya ini yang seperti ini. Dia halus sekali, subtle sebenarnya. Tapi dia overlap juga dengan retikulasi, kemudian ada juga traction bronkiolektasis di sini. Jadi ini walaupun ada GGO, tapi dia adalah groundless opacity yang mengarah ke kronis. Oke?
Tetapi ada beberapa kasus, misalnya ILD dengan eksaserbasi. Dia udah ada ILD pada dasarnya, kemudian dia ada eksaserbasi yang dengan penyebab apapun ya, bisa infeksi, bisa yang lain-lain. Itu bisa juga ada gambaran fibrosis dengan granulosa opacity yang GGO-nya itu sebenarnya akut. Nah, ini gimana cara bedanya? Ya tergantung, kita harus evaluasi atau kita bandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya. Kalau nggak ada pemeriksaan yang sebelumnya itu agak sulit. Karena sebenarnya pemeriksaan sebelumnya itu, pemeriksaan lama itu, sebenarnya kalau di kami, di radiologi itu, hampir bisa mungkin 80% daripada diagnosis kita tegakkan dengan pemeriksaan yang lama. Karena kita lihat progresivitasnya seperti apa, pembandingnya dengan sekarang seperti apa, gitu. Sama dengan yang sebelah kanan. Coba yang sebelah kanan ada apa? Ada ground glass opacity, dokter. Oke, terus? Ada traction bronchiectasis, dok. Ya, terus? Ada retikulasi yang sangat banyak Retikulasi. sebenarnya. Jadi ini juga sama, ground glass opacity, tapi dengan ada tanda-tanda fibrosis. Dia mengarahnya ke interstitial lung disease dengan semua macamnya ya. Dokter belum belajar kalau yang itu nanti. Yang penting ini patternnya dulu. Nah, ini juga ground glass opacity, kemudian kita lihat ada penebalan septa intra dan interlobular yang luas. eh Kalau dokter lihat di sini juga, kita lihat distribusinya juga harus disebutkan ya dok ya. Jadi selain ada ground glass opacity, kemudian ada apa retikulasi yang luas, dia juga di lokasi mananya juga kita harus sebutkan untuk menunjukkan apa ya, kemungkinan diagnosis bandingnya. Nah, ini konsolidasi. Kalau konsolidasi ini peningkatan atenuasi eh, karena ada evakuasi udara dari alveolus digantikan dengan cairan atau material yang lain. Kalau misalnya konsolidasi itu, kita udah nggak bisa lihat lagi gambaran bronkus kemudian vaskular. Jadi kalau ini dokter lihat yang ini adalah ground glass opacity, yang ini konsolidasi. Itu untuk membedakan. Jadi kalau misalnya dikonsolidasi udah nggak kelihatan lagi mana vaskulernya, mana bronchiolusnya, ya. Kalau ini kan masih kelihatan nih vaskulernya sama bronchiolusnya. Nah ini sama. Apakah dia akut atau kronik? Kalau akut bisa paling sering pneumonia, perdarahan, ARDS, UDEM. Jadi akut itu kurang lebih DD-nya hanya ini, pneumonia, perdarahan, pulmoner, ARDS, UDEM. Kurang lebih cuma itu. Kronik juga sebenarnya kurang lebih kalau untuk konsolidasi sama. Organisme pneumonia, bronchoalveolar carcinoma, eosinophilic pneumonia. Contohnya ini. Ada yang mau membacanya kira-kira? Yang sebelah kiri coba, dok. Izin mencoba, dokter. Hmm, Yang sebelah kiri terdapat konsolidasi di perifer ya, dokter. mm-mm. Area subpleura. Terus dominan di perifer, tapi sebagian peci juga di tengah-tengah ya, di sentral. Oh, iya. Kalau sebelah kanan, Konsolidasi di peribronkofaskular ya, dok. ya, ini konsolidasinya di peribronkofaskular. Jadi ini dua-duanya konsolidasi. Nanti tergantung dari evaluasi dok. Dokter kasih obat segala macam. Kalau dia tetap seperti ini, nah ini pada kasusnya adalah cryptogenic organism pneumonia, dia biasanya bisa berkurang tapi biasanya nggak hilang. Kadang beberapa kasus dia berpindah konsolidasinya, tetapi dia nggak bisa benar-benar hilang. Nah, ini biasanya konsolidasi yang kronis yang disebabkan oleh organisme pneumonia seperti itu. Jadi kalau misalnya pneumonia, pneumonia yang biasa bukan yang organisme, biasanya dokter kasih obat ya hilang nanti. Sama halnya dengan malignansi, dikasih obat biasanya nggak ngaruh. Kalau organisme pneumonia, beberapa kasus dia akan membaik. Dikasih steroid, dia berkurang.
tapi nanti timbul lagi. Tapi kalau misalnya malignancy, dia biasanya nggak akan berkurang. Bisa berkurang, tapi dia berkurang sedikit, tetapi dia nggak hilang. Dan lokasinya biasanya tetap di situ aja. Itu. Karena memang kadang masa paru itu kan biasanya kan bentuknya massa. Tetapi ada juga masa paru yang bentuknya konsolidasi. Jadi seperti ini, yang batasnya nggak tegas, tapi dia sebenarnya masa paru yang malignan. Nah, itu bedanya kalau misalnya pada pneumonia ya tadi itu kalau dikasih obat biasanya berkurang, hilang. Tapi kalau masa biasanya dia hanya sedikit pada awal-awal berkurang, habis itu dia tetap bahkan dengan evaluasi dia bertambah. Nah, ini konsolidasi pada akut interstisial pneumonia. Jadi ini AIP itu adalah interstisial pneumonia yang idiopatik yang akut. Ini adalah satu-satunya eh, eh, salah satu interstisial pneumonia yang eh, prognosisnya nggak terlalu bagus karena dia akut. Kalau misalnya IPF tadi, dia memang lesinya luas, tapi dia bentuknya kan kronis lama. Nah, kalau AIP ini kalau misalnya tidak diterapi dengan baik, ya dia cepat meninggal bisa dalam hitungan hari. Gitu. Tapi untuk mendiagnosis AIP itu sendiri nggak mudah, dok. Dokter harus benar-benar menyingkirkan semua diagnosis bandingnya. Contoh, udah yakin nggak ada infeksi, ya yakin nggak ada paparan, yakin nggak ada yang lain yang saya sebutkan tadi nggak ada semua, baru kita bisa bilang ini idiopatik yang akut pada AIP. Oke, nah ini kista tadi ya. Kalau kista ini biasanya berbatas tegas, well defined, kemudian terisi udara, dan di parenkim paru. Bisa soliter atau bisa difus seperti ini. Kenapa bisa terjadi kista di paru? Dia ada beberapa mekanisme, salah satunya adanya obstruksi airway dengan adanya dilatasi air space yang distal disertai dengan mekanisme check valve. Jadi mekanisme check valve itu udara bisa masuk bisa keluar. Jadi dia kayak terperangkap gitu dok di dalamnya. Lama-lama dia jadi kista. Kemudian bisa juga karena mekanisme nekrosis daripada dinding airway atau adanya destruksi parenkim paru oleh protease salah satunya. Mungkin banyak lagi penyebab yang lain, tapi ini yang disebutkan beberapa. Jadi ini mekanisme terbentuknya kista. Dan pada imaging itu akan kita lihat radiolusensi atau low atenuasi, lesi-lesi low atenuasi dengan berbatas tegas berdinding tipis seperti ini. Ada yang mau ditanya tentang kista? Izin bertanya dok, kalau gambaran abses apakah menyerupai kista dok? Abses. Kalau abses, dia biasanya bentuknya begini dok. Ada konsolidasi atau mass forming, kemudian dia ada udara di dalamnya. Jadi kalau misalnya abses itu pasti dindingnya tebal. Kemudian parenkim di sekitarnya juga kita lihat seperti ini. Dia biasanya ada ground glass yang halus atau seperti ini. Kalau misalnya kista, dia dindingnya tipis dan parenkim sekitarnya seperti nggak ada masalah gitu dok. Ini juga abses nih. Ini abses. Ini kavitas, kavitas yang besar. Ini bisa juga kavitas cavitating eh, pneumonia yang berkavitasi membentuk abses atau massa yang berkavitasi juga bisa menyerupai abses atau massa yang berkavitasi. Kalau ini kavitas biasanya paling sering dijumpai di TB, ini juga kavitas. Kalau kavitas dia dindingnya lebih tebal daripada kista. Kista itu bisa kecil, bisa sampai besar seperti ini. Bisa satu atau bisa banyak. Tapi dindingnya tipis. Paham, bisa dipahami nggak dok? Antara abses dengan kista. Bisa dok. Ada pertanyaan lain tentang kista? Paling yang ditanyakan kalau dokter ujian, yaitu paling bagaimana bedain kavitas dengan kista. Kadang kavitas dengan abses.
Seperti itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan basic ya. Lihat dindingnya dok. Lihat sekitarnya juga. Intinya kalau lihat HRCT ataupun ya yang lain ya, yaitu lihat anatomi pada lesi itu dan lihat sekitarnya itu yang paling pentingnya. Ada pertanyaan? Izin bertanya dok, Mm-mm. untuk bola itu dia mirip kista ya dok, tapi lebih besar gitu ya. Kenapa? Gula. Ya, gula Yang itu kista yang letaknya dia khusus ya. Kalau gula dia biasanya pasti supleural. Tapi dindingnya sama, dindingnya tipis. Dan dia masuk spektrumnya kalau gula itu spektrum emfisema sebenarnya. Tetapi kalau dibilang apakah gula itu kista ya dia masuk salah satu juga bentuk kista. Tapi kista yang besar letaknya supleural biasanya berhubungan dengan emfisema gitu. Sedangkan kalau kista secara general kita seperti ini. Kista, kista ini. Nanti ini masuk ke golongan sistik lung disease tadi, Dok. Ini golongan yang lain lagi ya. Ada lagi pembahasannya sendiri untuk sistik lung disease. Nah, ini contohnya ini ada bat sistik lung. Ya, halo gimana? ada batas ada batasan ukuran nggak sih dok? Kapan kita bilang kista dengan bola dok? Kalau misalnya lokasinya lebih ke arah lokasi sih, Dok. Kalau yang kita sebut sista itu biasanya dia terlikupi parenkim paru yang lain. Tapi kalau bula, ini biasanya dia supleural ya. Bula dengan bleb, dengan emfisema paraseptal biasanya yang kita batasin ukurannya sekitar 1 cm. Lebih dari itu biasanya kita sebut bula. Tapi letaknya biasanya ya di paraseptal atau di perifer. Nah, kalau kita sebut kista, ya dia diliputi oleh parenkim paru. Contohnya kalau misal seperti ini, nah ini lesi sistik kista berdinding tipis, tapi ini dindingnya relatifnya ada beberapa yang lobulated ya. Ada yang bulat, ada yang lobulated, irregular. Kemudian kita juga lihat nodul-nodul di sini kecil-kecil. Ini khas ini untuk LCH atau PLCH. Nah, kalau yang ini LAM. Nah, kalau LAM ini, lemfangioliomatosis, ini bentuknya dia lebih bulat biasanya. Kemudian kita nggak lihat gambaran lesi lain. Cuma ada kista aja kalau LAM biasanya. Ya mungkin sih ada nodul-nodul, cuman nggak seperti LCH ini yang bentuknya lebih irregular, bizarre gitu dia. Bentuknya tuh kadang aneh-aneh seperti ini kan. Kalau misalnya LAM ini lebih hampir homogen bentuknya bulat-bulat oval dikit gitu. Nah kalau ini LIP, dia ada kista-kista, tapi di sekitarnya itu kita lihat lesi lain. Misalnya ada ground glass, ada retikulasi. Ini paling sering DD-nya yang untuk cystic lung disease. Tiga ini. Nah kalau yang ini tadi bedain kista dengan kavitas. Kista ada yang boleh tanya nggak kista? Izin tanya dokter, Hmm? dok untuk yang LCH sama LAM yang multiple kista parudifus dok, apa ada perbedaan lokasi dok untuk ininya dok, kistanya dok? Kalau LAM biasanya dia lebih tersebar rata ya dok ya. Kalau LCH biasanya dia lebih dominan di atas. Tapi nggak selalu seperti itu. Kita berbicara probabilitas paling banyak di mana, tapi mungkin beberapa kasus dia nggak khas seperti itu juga ada gitu. Berarti kalau misalnya yang ada nodul misalnya dok, kalau nodul disertai kista berarti bisa dilakukan penegakan diagnosisnya kita LCH gitu dok. Iya, kalau nodulnya banyak, kemudian ada kista-kista irregular lebih mengarah ke LCH dibanding yang LAM. LAM relatifnya ke parenkim paru yang lainnya bagus sih. Kalau LCH ini masih kita lihat adanya ya ada distorsi sedikit daripada parenkim paru di sekitarnya, tapi lebih ke arah nodul-nodulnya juga banyak ini kan. Kalau LAM nggak kita lihat sebelah sini.
Oke, ini mikronodul. Nah, mikronodul ini biasanya kita definisikan pada opasitas nodular bulat, ukurannya kurang dari 6 mili. Jadi kalau lebih dari 6 mili, nodul. Kurang dari 6 mili, mikronodul. Dulunya disebut mikronodul itu kurang dari 3, tapi kualifikasi terbaru, terminologi terbaru menyebutkan kurang dari 6. Sebenarnya jadi cut off kalau misalnya kita evaluasi. Seperti eh, malignancy, misalnya nodul, dia masuk T1A, itu kan lebih dari 6 mili sampai kurang dari 1 senti. Itu disebutnya nodul, udahan. Nah, kalau kurang dari 6 mili, mikronodul. Jadi kalau misalnya nodul diukur, oh ukurannya kurang dari 6 mili, ya ini mikro berarti kita sebutnya. Untuk membedakan mikro dengan nodul, mikronodul dan nodul gitu. Nanti ada lagi massa. Mikronodul kurang dari 6. Nodul itu berarti 6 mili sampai 3 senti. Lebih dari 3 senti massa. Sedangkan ada 3 terminologi ini yang bisa dibedakan. Kalau misalnya orang bilang mikronodul, ya kita udah bisa tahu berarti ukurannya kurang dari 6 mili. Kalau orang bilang nodul, oh ukurannya ya antara 6 mili sampai 3 senti. Kalau orang bilang massa, ukurannya pasti lebih dari 3 senti. Itu ya dok ya. Mikronodul ini bisa saja bentuk, ukuran, strukturnya itu mirip dengan nodul. Yang membedakan hanya apa tadi? Yang membedakan mikronodul dengan nodul apa? Ukuran dok. Ukuran. Ukuran aja. Jadi karakteristiknya tuh bisa sama dok. Dari lokasi, kemudian dari apa namanya atenuasi itu bisa sama dengan nodul. Yang membedakan hanya ukuran. Kalau dia ukuran kurang dari 6 mili, itu kita sebut mikronodul. Mikronodul ini evaluasinya kita lihat distribusinya. Apa dia sentrilobular, perilimfatik, random, atau trimbad nodulin sendiri. Nah, ini kita lihat mikronodul. Dia ini kita lihat lokasinya di sekitar eh, di apa peribronkofaskular. Kemudian dia ada di perifer, tapi sedikit sekali ya. Ini dominannya sih peribronkofaskular. Atau biasanya kita sebutnya sentrilobular nodul. Nih, yang sentrilobular seperti ini dia. Jadi sentrilobular itu kita lihatnya dia ada di sekitar vaskular, bandel, kemudian di sekitar sentral daripada secondary pulmonary lobe. Tadi kalau lihat SPL itu kan ada daerah yang sentral. Nah, dia lokasinya mikronodul itu di sentral tadi. Jadi cara lihatnya adalah kita nggak lihat ada nodul di perifer. Ini ada banyak nodul tapi kan nggak ada yang nempel di pleura. Nah, ini berarti distribusinya sentrilobular. Penyebabnya antara lesi-lesi yang berasal dari infeksi atau inflamasi. Dua. Infeksi biasanya endobronchial spread dari TB atau atipikal TB, kemudian bronkopneumonia atau pneumonia atipikal lain yang sebabnya infeksi. Kalau sebabnya inflamasi, misalnya pada HP, RBILD, diffuse bronchiolitis, silikosis. Nah, ini. Jadi kalau misalnya dokter lihat, oh ada serilobular nodul banyak nih. Kalau misalnya secara lab ternyata infeksi, ya udah dokter cari aja antara kemungkinan ini. TB atipikal atau bronkopneumonia atau pneumonia atipikal yang lain. Karena kalau pneumonia atipikal biasanya bentuknya kan dia ground glass ataupun konsolidasi ya dok ya. Jadi kalau yang bentuknya mikronodul biasanya atipikal. Atau bronkopneumonia, semua pneumonia bronkopneumonia atau endobronchial split TB. Nah kalau inflamasi ya ini ada lagi nanti patternnya sendiri. Tapi dokter tahu, oh ya berarti ini kemungkinan kalau nggak infeksi ya inflamasi antara itulah. Kalau dia letaknya sentrilobular, nggak ada yang di perifer. Nah, ini kalau ini yang perilimfatik. Nah, perilimfatik itu tadi kita ingatkan limfatik ada di mana? Limfatik ada di mana? Interlobular septa dok. Sama? Sentrilobular. Jadi dari sentral sama di perifer. Jadi kalau secara lokasi kita lihat nodulnya itu di subpleural. Ini kan menunjukkan kalau subpleural berarti di perifer. Peribronkofaskular ini dia menunjukkan yang nodul-nodul yang di sentrilobular tadi dok, di septa. Jadi kalau dokter lihat ini
dia ada di perifer, tapi dia juga jejer nih di septa. Nah, ini limfatik. Nih, ini septanya, ini kan septanya nebel, kemudian dia nodular gitu, nodular. Kalau kita lihat ini, oh ini kemungkinan berarti penyebabnya limfatik. Baru kita lihat kalau seperti ini apa ya DD-nya kalau limfatik. Sarkoid, pneumokoniosis, limfangitik karsinomatosis. Ini lebih sedikit sih DD-nya. Jadi kalau lihat seperti ini, oh ini berarti kemungkinan penyebabnya kalau lihat distribusinya yang terkena limfatik. Jadi dokter bisa udah nggak menduga lagi ini. Oh, apakah ini HP ya? Bukan. HP beda. HP kan tadi kan eh ventrilobular ya. Apakah ini endobronchial TB ya? Less likely sebenarnya kalau misalnya yang di septa ini seperti ini. Apalagi kalau kelihatan seperti ini. Septa tebal nodular. Limfatik berarti kan? Bukan berarti. Jadi kalau kita paham anatominya, kita bisa menduga penyebabnya apa. Seperti ini sarkoid, pneumokoniosis, limfangitik karsinomatosis DD-nya. Nah, kalau yang random kita lihat ada di perifer ada, di sentral juga banyak, di peribronkofaskular banyak, di perifer ada. Ini random. Random ini kita dapati pada meta yang hematogen, TB miliar, fungal, miliar, sarkoid dan juga LCH. LCH yang dia stage yang awal dia memang membentuk early nodular stage ini seperti ini juga. Jadi ini LCH pada early nodular stage. Setelah jadi nodul nanti dia jadi baru baru jadi kista. Biasanya gitu kalau LCH. Jadi kalau lihat nodul, oh ini distribusinya random. Kok ada yang di pinggir, ada yang di tengah. Hmm. DD-nya yang ini dokter harus lihat apakah ada keganasan primer, apakah ada TB. Nah itu harus lihat. Ada yang ditanya nggak? Ada yang tanya? Nggak ada. Nah ini terimbat. Terimbat ini ciri-cirinya dia ada penebalan daripada dinding bronkus dan ada nodul yang sentrilobular. Jadi seperti gambaran Triinbat. Oh, sorry, ini gambarnya saya nggak ada ya. Saya ada gambarnya Triinbat, dokter bisa browse Triinbat. Jadi kayak ada pucuk-pucuk, hmm, eh, bukan tunas ya. Biasanya kalau misal di luar daun-daun setelah pohon-pohon setelah musim dingin masuk ke musim semi, dan dia baru mulai muncul seperti bat apa ya bahasa Indonesianya ya? eh Seperti tunas-tunas yang baru muncul itu, Dok. Nah, itu mirip seperti ini. Mirip seperti gambaran bat pada tree, pada batang-batangnya. Jadi, yang jadiin batang itu adalah bronkus yang menebal dindingnya, kemudian ada bulat-bulat di sekitar bronkus yang menebal ini. Ini batnya. Kalau kita lihat ada tree in bat, ini eh, kita DD-nya TB atau atipikal TB, kemudian pneumonia bakterial, pneumonia aspirasi, atau airway invasis aspergillus. Kurang lebih ini DD-nya. Ada yang mau ditanya nggak? Bisa bayangin triinbat nggak? Dokter bisa browsing sih. Triinbat. Ini paling sering nanti ditemu ditemu atau dicari ya. Ada triinbat nggak gitu? Apa sih maksudnya triinbat? Ini diferensial diagnosisnya. Jadi kalau misalnya ada triinbat nggak harus TB dok. Bisa pneumonia bakterial, bisa aspirasi, bisa fungal. Nah, ini mosaic attenuation pattern. Jadi ada bagian-bagian yang lebih lusen, ada bagian-bagian yang lebih padat. Ini dengan catatan harus dikerjakan pada inspirasi penuh. Karena kalau misalnya CT dikerjakan tidak dengan inspirasi penuh, dia bisa menunjukkan gambaran seperti ini, padahal pasiennya normal aja gitu. Jadi memang kita harus yakin ini inspirasinya penuh.
kemudian kita lihat ada lesi-lesi seperti ini, baru kita curiga, oh ini kok ada mosaic attenuation, ada apa? Nah, biasanya dia penyebabnya ini, Dok. Bisa karena small airway disease dan occlusive vascular disease. Jadi ada perbedaan daripada perfusi vaskuler di satu bagian lesi dan bagian lesi yang lain, bagian paru yang lain. Kemudian atau mungkin ada interstitial disease yang multifokal atau kombinasi dari semuanya. Tuh. Ini harus dipastikan dengan kita mengadakan ekspirasi adanya air trapping. Nah ini contohnya mosaic attenuation pada constrictive obliterative bronchiolitis ini, pada chronic pulmonary emboli atau pada perdarahan paru. Nah, kalau pada perdarahan paru ini mah memang karena ada GGO, jadi kita lihat ada seperti mosaic attenuation. Tapi kalau misalnya pada chronic PE ini biasanya daerah-daerah yang hipodense ini ya karena dia memang ada hipoperfusi di daerah itu. Nah, kalau untuk pada kasus constrictive obliterative bronchiolitis, daerah-daerah yang apa lebih hitam ini berarti dia memang mengalami gangguan di small airway-nya. Nah, ini air trapping kalau misalnya kita lihat mosaic attenuation tadi, kita harus buktikan apakah memang benar-benar mosaic attenuation atau karena adanya gangguan vaskuler atau gangguan small airway. Nah, seperti ini. Ini kita lihat pada inspirasi dia normal, tapi pada ekspirasi ada gambaran peci eh peningkatan paru yang peci seperti ini. Nah, ini namanya air trapping. Air trapping ini banyak sekali, eh, bisa pada asma atau pada bronkiolitis tadi juga bisa. Biasanya pada inspirasi dia normal. Jadi kalau misalnya biasanya kalau dokter kirim pasien ke kita dengan curiga ILD atau asma atau segala macam kemudian di inspirasinya normal, ini wajib diekspirasi. Kita membuktikan ada nggak sih sebenarnya obliterasi daripada small airway-nya. Jadi dengan kata lain kalau ada air trapping ini pada ekspirasi harusnya parenkim paru itu seperti ini, Dok. Dia kolaps akhirnya putih kan. Tetapi ada beberapa bagian yang tetap hitam. Nah, inilah yang mengalami gangguan. Gitu. Bisa dipahami kah? Oke, ini tinggal bentar lagi ya. Jadi untuk interpretasi HRCT itu pertama kita lihat patternnya mana yang dominan, apakah tadi konsolidasi, GGO, dan yang lain-lain ya. Kemudian distribusinya di secondary pulmonary lobule harus dievaluasi. Kemudian distribusinya di paru. Nih, dominannya tadi kalau retikular, ini lesinya, kalau mikronodul, kita harus menentukan apa distribusinya. Kemudian kalau high attenuation, apakah dia konsolidasi atau GGO. Kalau low attenuation, apakah dia kista, bronkiektasis, atau honeycombing. Ini pertama tentukan dulu dominan patternnya. Kedua, bagaimana distribusinya di SPL, terutama untuk nodulnya ini. Apakah di sentrilobular, apa di perilimfatik, atau random seperti tadi. Kemudian kita harus lihat distribusinya di paru pada potongan dari atas ke bawah maksudnya. Upper versus lower, central versus perifer. Jadi kalau yang dominan upper, misalnya semua yang berhubungan dengan inhalasi atau exposure biasanya. Pneumoconiosis, smoking related, RBLD, LCH, HP. Nah, ini upper dominannya. Kalau lower biasanya UIP, aspirasi, udem paru. Nah, kalau yang letaknya sentral, nih misalnya pada sarkoid, bronkitis, udem. Kalau yang perifer ini yang banyak. COP, meta. Meta sebenarnya lebih ke random sih ini ya. CEP, UIP, IPF, dan yang lain-lain ya. Nah, ini untuk diagnosis ILD sendiri, adanya tanda-tanda fibrosis tadi, kemudian masuk ke pattern UIP, dokter bisa baca ya pattern UIP seperti apa, karena tadi udah dikasih tahu gimana apa, lesinya harusnya lebih mudah. Kemudian apakah masuk ke alternatif pattern. Nah, tugas kita terutama membedakan apakah ini ILD yang fibrosing atau non-fibrosing dari tanda-tanda tadi. Oke, ini udah ini sih udah cukup harusnya. Ada yang mau ditanya kah? Batasannya sampai mana ya kemarin ya ini tipe ILD?
Ini dokter bisa baca kalau untuk ILD sendiri, RCT, UIP terutama ya. UIP, probable UIP, indeterminate, dan ini yang lain-lain. Ini harusnya satu kuliah sendiri sih. Tapi kalau tadi udah tahu, pasti lebih mudah. UIP, berarti misalnya ini ya, yang pakai klasifikasi yang baru. Distribusi supleural, basal, heterogen, kemudian CT-nya honeycombing, penebalan interlobular septa, kemudian mungkin ada reticular pattern, GGO. Kalau misalnya seperti ini ada honeycombing, dokter bisa bayangin kan seperti apa? Tadi kan udah ditunjukin ya UIP. Probable UIP sama dengan UIP, tetapi dia nggak ada honeycombing. Kalau misalnya nggak masuk dalam dua ini, kemungkinan dia di alternatif diagnosis tadi itu. Dari satu ini sebenarnya udah bisa jawab banyak dari klasifikasi. Nanti dokter lihat aja klasifikasi dari dokter buka di ATS yang update tahun 2022. Nah, ini ada HRCT yang untuk UIP classification. Ini bisa lihat di yang lainnya agak kompleks sih, cuman sebenarnya nggak terlalu. Kalau udah paham apa lesinya sebenarnya lebih mudah. Oke, ada yang mau ditanya nggak dok? Ada yang mau ditanya kah? Belum ada lagi dok. Belum ada. Kayaknya sih cukup sih di situ. Sementara ini kan karena basic yang dimintain untuk ini basic ILD ya. Kalau untuk UIP dan yang lain-lain dokter bisa baca. Karena itu sebenarnya tadi cuma dokter udah tadi ada apa membayangkannya itu tadi lesi-lesinya kurang lebih sama dengan yang seperti saya bilang tadi, cuma dia paling beda distribusi. Nah, seperti ini. Misalnya ini definite UIP, honeycombing, kemudian ada honeycombing subpleural, dominannya di basal, kemudian kita nggak lihat lesi-lesi yang lain, ini UIP pattern. Kalau misalnya ini ada retikulasi, ada dilatasi bronkus, bronchiolus. Nah, ini kan dilatasi bronchiolus. Kita nggak lihat adanya honeycombing di sini, berarti ini probable UIP. Probable UIP. Nah, kalau yang ini lesi-lesi yang cuma retikulasi aja, dia nggak masuk ke dalam golongan probable atau definite, nggak ada honeycombing, nggak ada traction bronchiectasis, dia masuknya ke indeterminate for UIP. Masih awal biasanya. Nah, kalau lesi-lesi lain, UIP, probable, indeterminate, ini IPF, kayak belum masuk di ke IPF. Kalau lesi-lesi lain, nah ini kalau misalnya distribusinya peribonkovaskular, biasanya NSIP, SAT. Nah ini banyak sih dok. Kayaknya belum pada kesempatan ini, saya bilangnya ya. Udah pusing juga pasti, pusing nggak? Iya, Dok. Ada yang mau ditanya? Kah? Cukup? Dokter, terima kasih. Dokter, terima kasih dokter. Oke, kalau cukup, ada yang bisa kasih kesimpulan kah kuliah hari ini? Satu atau dua orang? Coba secara garis besar apa yang dipelajari hari ini? Ayo dok, siapa? Kita refleksi lagi apa yang kita pelajarin hari ini. Ya dokter, izin dokter. Ya, silakan dok. Ini dok, apa terdengar dokter? Oh belum belum ya. Silakan Oh. silakan. Jadi ILD itu tadi ada gangguan di intersisiumnya, bisa di Hmm. sentral ataupun di perifer. Jadi dikatakan di sentral itu jika masalahnya itu di sekitar bronkofasikular atau bisa disebut dengan peribronkovaskular intersisium. Jika masalah di perifer itu lebih dekat ke bagian dari pleuralnya. Terus tadi secara anatomi tadi membahas secondary pulmonary lobule
Itu tadi Mm-mm. ada tiga anatomi yang dibahas dok. Jadi mulai dari interlobular septa, lobular parenkim, terus juga ada sentrilobular strukturnya dokter. Terus Ya, eh, tadi yang interlobular septa itu bisa terdiri dari vena pulmonari, terus juga dari limfatik, sedangkan yang lobu saya nggak bisa dengar apa gangguan ini. sinyal saya dok sebenarnya Oh sepertinya dokter. ya, terus terus dok. Nah, terus kemudian tadi juga membahas dari ciri-ciri fibrosis dok. Jadi ada beberapa ciri-ciri fibrosis. Jadi ada yang distorsi arsitek, terus ada masalah, ada bronkiektasis, terus ada traksi bronkiektas, bronkiolektasis, terus ada juga ada honeycombing. Terus juga tadi membahas pattern yang retikuler dokter, itu penampilannya seperti ada jaring-jaring interseksi, jadi mirip seperti garis-garis retikular. Itu masalahnya itu bisa ada dua, bisa di masalah interlobular septa yang menebal ataupun di intralobular septa. Kalau yang interlobular septa, maksudnya seperti garis-garis halus, itu bisa menandakan ada masalah di vena. Terus juga ada yang kedua di masalah di nodularnya. Jadi tampilannya seperti nodular, irregular, dan asimetris. Itu bisa masalahnya di bagian limfatik. Terus kemudian tadi untuk pattern yang lain itu ada GGO, terus ada konsolidasi, terus dan juga ada mikronodul dokter. Ini dari saya seperti itu dokter. Oke, bagus. Yang lain ada tambahan? Yang belum disebut boleh? Yang tadi belum disebut sama dokter Bagus? Izin menambahkan mungkin dok. Jadi ada tambahan mungkin selain gambaran konsolidasi, kita juga tadi membahas gambaran mikronodul yang dikatakan mikronodul bila gambarannya kurang dari milimeter, untuk yang nodul 6 sampai 3 cm, kemudian apabila lebih dari 3 cm berarti dikatakan bisa. Kemudian ada gambaran mosaik atenuasi. Kemudian secara kesimpulan dari HRCT itu dari pemeriksaan HRCT sebelum menegakkan diagnosis ILD itu kita terlebih dahulu diklasifikasikan bagaimana dominan patternnya, apakah retikular, mikronodul, high atenuasi atau atenuasi. Kemudian yang kedua ditentukan distribusinya apakah di vektor atau lower zone, kemudian di sentral atau di perifer. Kemudian setelah itu baru bisa mendiagnosis dari ILD. Dari Oke, saya. bagus dok. Ada lagi tambahan? Yang lain boleh, yang belum disebut ditambah? Izin dok menambahkan dok, Ya, kalau untuk Vista dok, distribusinya dindingnya tipis, kemudian berbatasnya tegas, letaknya di parenkim paru, kemudian berbentuk soliter, dan parenkim di sekitarnya tidak ada masalah. Untuk bulat sendiri letaknya khusus di bagian supleural, dindingnya juga sama tipis, kemudian berhubungan dengan emfisema. Sedangkan untuk absces itu dindingnya tebal dan parenkim di sekitarnya ada bermasalah dok. Nambahin untuk bagian mikronodul dok, untuk distribusinya itu ada sentrilobular nodular, ada perilymphatic nodular, ada random nodular, dan ada tri-in-bud nodular dokter. Terima kasih dokter. oke, makasih dokter Dede. Yang lain ya, tambahin? Ada yang mau tambah? Oke, bagus. Ya, ya saya bersyukur sih dokter bisa mengikuti, walaupun mungkin agak apa ya, nggak mudah ya, nggak mudah Bu. Bahkan buat untuk radiolog pun mungkin nggak mudah untuk mempelajari ini dan memang harus belajar terus menerus. Tapi mungkin pesan dari saya yaitu tadi, eh ketika nanti ketemu pasien, evaluasi pasien,
melihat radiografi atau ronsen terutama ya nanti dokter harus benar-benar evaluasi. Ada kalanya memang nggak cukup hanya radiografi, ya kita harus naik ke HRCT kalau memang ada lesi-lesi yang nggak hilang pada terapi. Itu sih pesan saya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, sukses buat semuanya untuk PPDS-nya ya. Oke, saya dok ya, mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Terima kasih Dokter. dokter. Sama izin ya dok. Dok.